Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Sucianisa Pangesti dengan NIM 0309203115 akan menjelaskan 3 unsur kebudayaan yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang pertama ada sistem bahasa yang bermacam bahasa yang dipergunakan oleh suku berbangsa di Sulawesi Tenggara. Suku Tolaki yang mendalami daratan Sulawesi Tenggara atau Kendari dan Kolaka memakai bahasa Tolaki. Di Pulau Wawoni, Kabupaten Kendari, dipakai bahasa Wawoni yang banyak persamaannya dengan bahasa Tolaki. Di Kabupaten Muna dipakai bahasa Muna dan bahasa Munisusu, atau di Pulau Buton di bagian utara. Di Kabupaten Buton dipakai bahasa daerah yang disebut Mugau, Woliu, dan bahasa inilah yang menjadi bahasa resmi atau bahasa kerajaan. Undang-undang kerajaan yang disebut Muta Bertuju dan ketentuan-ketentuan kerajaan lainnya seperti Pitu, Pulu, Wurua, Kaumuna, Pitupulurua, Diena dibuat dengan bahasa Woliu karena fungsi bangsa Woliu sebagai bahasa kerajaan dipakai dalam kerajaan-kerajaan. Di Kabupaten Rumbia, Poleang, dan Kabena atau masih di Kabupaten Buton dipakai bahasa Morenene. Bahasa Morenene ini digunakan banyak persamaannya dengan bahasa Kuli Susu atau Buna. Bahasa Wawoni dan Tolaki atau Kabupaten Kendari, bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Tenggara banyak persamaannya dengan bahasa-bahasa dari suku-suku bangsa di Sulawesi Tengah. Sebagai contoh, bahasa Tolaki atau Kendari dan Kolaka banyak persamaannya dengan bahasa Tomori atau Kabupaten Poso. Yang kedua ada sistem religi. Yang pertama ada kepercayaan kepada dewa-dewa. Suku-suku bangsa di Sulawesi Tenggara mempunyai kepercayaan kepada dewa-dewa yang menguasai alam kehidupan manusia. Meskipun sekarang ini suku-suku bangsa tadi sudah memeluk agama Islam dan Kristen, tapi sisa-sisa kepercayaan tersebut masih juga nampak. Di kalangan suku Tolaki dikenal berbagai macam dewa, yaitu disebut Sanggia. Ada 3 Sanggia utama, yaitu Sanggia Empu, yaitu dewa pokok sebagai pencipta alam. Yang kedua Sanggia Woluna atau dewa negeri yang memelihara alam. Dan yang ketiga Sanggia Dewa Mukura, yaitu dewa pemusnah alam. 2. Kepercayaan terhadap makhluk halus. Masyarakat di Sulawesi Tenggara mempunyai kepercayaan kepada makhluk halus yang juga masih nampak sekarang ini di daerah-daerah tertentu. Menurut kepercayaan mereka, makhluk halus tinggal di pohon beringin, menghuni hutan-hutan, dan tinggal di goa-goa, menjelma dalam binatang tertentu dan sebagainya. 3. Kepercayaan kepada kekuatan gaib. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib masih nampak dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Tenggara. Berikut ini beberapa contoh doti atau sihir, yaitu kekuatan gaib untuk mencelakakan atau membunuh orang lain melalui angin, cahaya atau suara. Kekuatan gaib menghilang atau Sawurondo Tolaki kalau keadaan terdesak oleh pihak lawan atau musuh. 4. Kepercayaan kepada kekuatan sakti.
Sebenarnya agak sulit membedakan kekuatan gaib dan kekuatan sakti. Seorang memiliki kekuatan sakti kadang-kadang juga mempunyai kekuatan gaib. Kekuatan sakti misalnya kebal terhadap parang atau besi dan peluru. Seseorang dapat menjinakkan kerbau seketika, dapat memunculkan buaya di atas air, membuat ular tidak dapat bergerak dan sampai mati dan tidak dapat bergerak di tempatnya. Seseorang dapat berpindah tempat yang jauh pada waktu yang sangat singkat tanpa menggunakan kendaraan. 3. Sistem pengetahuan. Yang pertama, alam fauna. Suku-suku bangsa di Sulawesi Tenggara mempunyai sistem pengetahuan atau konsep-konsep tertentu terhadap alam binatang. Hal ini mudah dimengerti apalagi masyarakat yang mata pencariannya bertani, berburu, dan menangkap ikan. Dengan demikian, ada konsep-konsep masyarakat terhadap binatang yang dianggap sakti, binatang yang boleh dan tidak boleh dimakan, binatang yang tidak boleh dibunuh, binatang atau burung yang memberi tanda tertentu, binatang yang dapat dijadikan obat, dan sebagainya. Kucing adalah contoh binatang kesayangan yang dianggap sakti oleh masyarakat suku-suku bangsa di Sulawesi Tenggara. 2. Alam flora. Sebagaimana halnya dengan alam binatang, maka ada juga konsep-konsep masyarakat terhadap alam tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian, masyarakat mempunyai pengetahuan tertentu terhadap sumber bermacam-macam tumbuhan yang ada di sekelilingnya, seperti tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan dan tidak dapat dimakan, tumbuhan beracun, tumbuhan yang dapat dijadikan obat, dijadikan wama tertentu, dan sebagainya. Pohon beringin selalu pohon berangkat karena menurut kepercayaan mereka roh halus jin setan berdiam di situ. Sebab karena itu pohon beringin jarang ditebang karena makhluk halus akan marah. 3. Gejala alam. Masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya mempunyai konsep-konsep mengenai gejala alam tertentu. Setiap gejala alam yang ada penyebabnya. Dengan demikian, maka ada konsep-konsep mengenai hujan atau musim kemarau panjang, adanya petir, pelangi, gerhana bulan atau matahari, gempa bumi, dan sebagainya. Bila ada gempa bumi, pertanda bahwa anjing besar di bawah tanah sementara bergerak. Kalau terjadi gerhana matahari atau bulan, maka masyarakat Sulawesi Tenggara beranggapan bahwa matahari atau bulan ditelan oleh seekor naga dan dunia akan kiamat dan semua akan mati. Yang keempat atau yang terakhir, tubuh manusia. Tentang tanda-tanda pada tubuh manusia dan sebagainya. Terhadap tanda-tanda pada tubuh, ada yang menguntungkan dan ada yang menurut kepercayaan masyarakat Sulawesi Tenggara mempunyai nasib sial. Contohnya tahi lalat di antara kening atau biasa disebut mata tiga, pertanda bahwa yang bersangkutan akan banyak rezeki. Tahi lalat di bibir atas bertanda bahwa yang bersangkutan banyak rewel dan kasar mulut. Tahi lalat di pinggir mata menandakan bahwa yang bersangkutan akan selalu bersedih. Tahi lalat di liang telinga tandanya orang yang mudah tersinggung. Tahi lalat di bahu tandanya orang yang akan berpangkat. Tahi lalat pada ujung hidungnya tandanya akan dapat menjadi janda. Baiklah, selesai sudah penjelasan saya tentang 3 unsur kebudayaan Sulawesi Tenggara.
Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan dipahami oleh pendengar, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.